Kak, kenapa tidak pakai exfoliating? Ada kepikiran buat balik lagi ke MS Glow lagi gak? Kak, penggunaan Celebrity itu ada batasannya nggak? Hai, assalamualaikum, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku mau jawabin pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian lempar di YouTube aku. Ini udah aku saring sebagian ya. Jadi itu ada beberapa pertanyaan yang sudah mewakili dari banyaknya pertanyaan di YouTube aku tentang masalah jerawat. Ada 10 atau 11 pertanyaan yang mau aku jawab di video ini. Nah, sebelum aku lanjut ke videonya, boleh dong kalian like dulu video ini, kemudian subscribe dan bunyikan loncengnya untuk dapat notifikasi langsung dari aku dan untuk membantu supaya channel aku semakin berkembang. Nah teman-teman, banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang subscriber aku itu pertanyakan masalah jerawat. Jadi sih aku juga bukan so bisa ya, tapi ini sharing pengalaman aku sendiri gitu. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Ini dari Harry Pak Channel. Yaitu nanya kayak gini ya. Kak, maaf mau tanya, katanya kalau jerawatan nggak boleh dipegang atau dipencet karena pas udah sembuh jadi bopeng, bener. Tapi aku nggak pernah pencet atau pegang jerawat, masih aja jadi bopeng. Salahnya di mana? By the way, jenis jerawatku sama kayak yang dipoto. Nah, setahu aku ya, jerawat batu, jerawat yang kayak aku yang ini nih fotonya, meskipun nggak dipencet, meskipun nggak dipegang-pegang, nah ujung-ujungnya tetap jadi bopeng. Aku juga nggak tahu, makanya nih bekas-bekas jerawatnya tuh banyak banget, bisa kalian lihat tuh. Karena kemarin aku tuh jerawatan batu ya. Kalian udah pernah lihat kan fotonya? Nah itu nggak tahu kenapa kalau jerawat batu meskipun nggak dipegang-pegang tetap aja jadi bopeng. Terkecuali yang jerawat kecil-kecil merah yang biasa gitu. Nah kalau nggak dipegang-pegang mah dia nggak bakalan jadi bopeng. Aku ngerasain itu dan itu pengalaman, fix no debat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini dari Dino Prince Price. Halo kak, aku mau tanya nih, kemarin aku pakai Celebrity kan selama 2 hari, tapi kok kemerahan di wajahku nambah ya kak. Itu berarti nggak cocok atau gimana ya kak? Dan aku harus gimana kak? Aku nggak tahu mau aku gimanain jerawat dan bekas merah yang banyak ini. Boleh minta sarannya kak? Terima kasih sebelumnya. Nah ini dia ya pertanyaan kedua. Kalau menurut aku ya, kalau misalkan nggak cocok atau kamu itu salah beli, karena Celebrity itu banyak banget tiruannya. Jadi hati-hati ya, karena ada yang bikin kayak pemalsuan gitu loh. Aku juga sempet was-was sih, tapi karena aku tahu mana yang asli dan mana yang palsu, jadinya aku suka lihat-liatin dulu si barangnya, baru kalau emang itu ori aku beli, kalau enggak ya udah nggak jadi gitu. Atau itu emang kamu nggak cocok. Kalau nggak cocok biasanya ya gatel. Nah kalau udah gatel kayak gitu, mendingan stop aja dan kamu konsultasiin aja ke dokter. Pengalaman aku dan selama ini aku pakai, alhamdulillah aku cocok-cocok aja ya, meskipun itu nggak cepet hilangnya. Kalau untuk bekas jerawat batu yang bekas kemerahan gitu, aku hilangnya itu hampir 2 atau 3 mingguan itu baru samar gitu. Nggak langsung sekarang dipakai besoknya hilang, nggak mungkin lah, nggak mungkin ada yang kayak gitu. Jadi butuh proses dan juga keuletan kita buat ngobatin si bekas kemerahan dan jerawatnya itu loh. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Ini dari Pani Restianingsih. Halo kak, nama aku Pani. Kulit aku sensitif banget, terus berminyak, berjerawat parah, bingung udah pakai produk-produk gak ada yang cocok. Bisa rekomendasiin produk apa yang cocok buat kulit aku nggak? Sebenarnya sih kalau aku rekomendasiin bisa aja ya, menurut aku yang emang wajah kita itu sama sensitif gitu. Tapi kan setiap wajah itu berbeda ya teman-teman. Meskipun wajah kamu itu mirip-mirip sensitifnya tuh kayak aku, berjerawat, berminyak dan lain sebagainya, tapi kan tetap aja beda. Aku bisa aja sih ngerekomendasiin produk skincare yang sekarang aku pakai, tapi itu entah cocok di kamu atau enggak, karena cocok-cocokan ya kalau skincare. Jadi aku masih pakai skincare basic dari Ajarin, itu masih menggunakan facial foam, sunscreen, serum dan juga clay masknya. Baru itu aja, karena di Ajarin yang acne itu nggak ada krim malam dan krim siang, jadi baru yang basic-basicnya aja. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Itspira. Celebrity-nya dipakai ke jerawatnya, apakah bekasnya kak?
Nah, salep Sriti ini tuh bisa untuk bekas jerawat dan juga jerawatnya. Jadi aku kalau malam hari, kalau jerawatan ya, untuk malam harinya pakai salep Sriti. Untuk siangnya aku udah bilang aku pakai dari Kiransa Kosmetik. Atau dulu awal-awal aku pakai dari Mario Badescu. Jadi bisa aja digunakan untuk bekas kemerahan dan juga untuk jerawatnya gitu non. Lanjut. Ini dari Nuraisah Amini. Muka aku kayaknya lebih parah dari kakak deh, beruntusan di muka penuh, belum lagi yang jerawat batunya di jidat besar. Jadi selama masa breakout parah atau beruntusan, kakak pakai apa? Soalnya kulit aku sama kayak kakak, sensitif, cenderung berminyak. Sudah aku jelasin di skincare rutin aku. Ketika aku breakout parah, aku tuh menghentikan seluruh rangkaian skincare aku dan aku hanya menggunakan atau jerawatnya aja. Untuk malamnya aku pakai air hangat, dilap-lap pakai waslap. Jadi untuk membersihkan si wajah aku aja ya, biar nggak terlalu iritasi. Jadi gitu aja sih kalau menurut aku mah ya. Jadi kamu berhenti aja dari seluruh rangkaian skincare. Nah nanti kalau misalkan setelah kamu sembuh bisa kamu lanjutin lagi. Nah kira-kira nih di skincare apa yang gak cocok di kulit kamu? Pasti ada aja salah satu yang gak cocok di rangkaian skincare kamu. Baik, ke pertanyaan selanjutnya dari Mila_ya. Kak, aku juga sedang menggunakan produk dari Ajarin. Sudah sebulan ini jerawat alhamdulillah udah mulai reda. Alhamdulillah ya. Cuma masih tumbuh 1 atau 2 gitu loh kak. Sarannya dong, apa harus lanjut atau enggak ya kak? Agak takut gitu kak, kulit aku kayak kakak sepertinya sensitif dan cenderung berminyak. Kalau menurut aku ya, dari awalnya banyak jerawat, terus setelah menggunakan Ajarin si jerawatnya mereda, tapi ada 1 atau 2 yang tumbuh, itu menurut aku masih normal sih. Kalau datangnya itu kelompokan kayak kemarin aku, nah itu udah nggak normal. Kalau 1 atau 2 mah wajar-wajar aja, karena aku pun sampai detik ini masih adalah jerawat 1, 2, 3 mah itu mah ya wajar lah ya kalau untuk jerawat segitu. Kecuali kalau ya datangnya banyak, nah itu berhenti aja. Kalau masih 1, 2 mah aman-aman aja sih kalau menurut aku mah. Ya gitu ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Nah ini dari Caroline Sans. Kak, kenapa tidak pakai exfoliating? Aku sebelumnya emang nggak pakai exfoliating karena dia itu yang komen. Akhirnya aku nyari eksfoliasi untuk kulit sensitif yang cenderung berjerawat ya. Akhirnya aku punya dari produknya Ajarin. Nah aku udah pernah review, kalian tinggal lihat aja di video ini. Alhamdulillah aku ngikutin saran, bukan saran sih, dia itu nanya tapi aku jadi kepikiran dan akhirnya aku pakai dan membantu banget, masya Allah. Itu komedo, terus pori-pori aku itu menutup dan juga lebih bersih aja gitu loh, masya Allah. Aku sebelumnya nggak pakai exfoliating kayak gitu, tapi setelah dia nanya aku pikir-pikir dan cari tahu, akhirnya aku pilih scrub Ajarin dan emang udah aku review juga, alhamdulillah cocok dan enak kan. Lanjut ke pertanyaannya dari Ajahra Regita. Kak, ada kepikiran buat balik lagi ke MS Glow lagi gak? Mengingat sebelumnya kakak udah cocok nih pakai salah satu series yang ada di MS Glow. Kalau untuk detik ini kayaknya belum kepikiran ya, tapi nggak tahu untuk kedepannya. Jadi yang jelas untuk saat ini aku belum kepikiran ke sana, tapi nggak tahu besok, lusa, atau di lain hari aku bakalan ke MS Glow lagi. Nggak tahu ya, karena sifat manusia itu gampang berubah. Jadi kalau sekarang mah kalau ditanya kayak gitu belum kepikiran. Kita lanjut. Dari Tatang Rahmat Hidayat. Kak, jadi saat jerawatan tidak boleh pakai facial foam ya? Boleh aja sih kalau misalkan si facial foamnya itu cocok di kalian. Jadi nggak nyaranin berhenti pakai facial foam, nggak juga nyaranin pakai. Jadi itu kembali lagi ke kulit wajah kalian ya. Kalau misalkan emang facial foamnya cocok dan nggak ada masalah, pakai aja nggak apa-apa. Cuman kan kemarin aku karena udah rusak parah gitu ya, karena nggak cocok sama yang whitening itu, jadi aku stop semuanya, termasuk facial foamnya gitu loh guys. Selanjutnya dari Adinda Sorin. Kalau buat wajah berkomedo bisa nggak kak pakai produk Ajarin? Bisa banget.
Bisa banget say, karena produk Ajarin yang acne itu ada yang blackhead, namanya blackhead gitu ya kalau nggak salah. Pokoknya ini nih gambarnya yang ini sebenarnya aku belum coba ya, tapi next aku bakalan coba dan review ke kalian. Dan kalau lihat dari komenannya sih emang katanya bagus, tapi nggak tahu juga sih karena aku belum coba dan aku belum review sama sekali. Coba aja deh kamu beli ya, nanti komen di video aku. Nggak, nanti aku mau beli dan aku mau review ke kalian apakah sebagus itu kayak produk-produk yang lainnya. Kita coba. Oke, selanjutnya dari Adepik. Kak, penggunaan Celebrity itu ada batasannya nggak? Dari batasan usia itu minimal dia pemakaiannya itu minimalnya 2 tahun ke atas. Nah, untuk pemakaiannya ya secukupnya aja. Pokoknya kalau aku mau tidur aja pakai, ditotol-totolin. Kalau misalkan beruntusan diolesin, gitu aja. 2 kali lah cukup lah ya. Jangan banyak-banyak ting. Nanti overdosis. Oke, selanjutnya guys. Dari Siti Nurholizeh. Ya, wajah kakak itu tipe gimana sih? Berminyak apa gimana? Aku mah ya kombinasi sensitif, berminyak, runyam melah ya. Ini mah wajah teh. Jadi kulit aku teh berminyak iya, jerawatan iya, sensitif iya. Jadi capek pokoknya ya sama muka ini mah. Gimana tuh, gak pernah berhenti dari jerawat meskipun diobatin, tapi tetap aja suka muncul 1 atau 2 biji gitu. Tapi itu normal sih daripada yang kemarin ya. Alhamdulillah segini juga udah uyuhan tuh, udah lebih baik lagi. Jadi itu ya, kulit aku mah sensitif berjerawat dan berminyak. Selanjutnya masih ada nggak ya? Oh, udah habis. Ternyata pertanyaannya udah habis guys. Nah, itu dia yang bisa aku jawab karena emang itu sesuai pengalaman aku ya. Mudah-mudahan sih ini cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Emang itu sesuai dengan pengalaman yang aku rasain ketika aku lagi jerawatan gitu. Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang gak bisa aku jawab satu-satu karena banyak dan liar juga aku milihannya ya. Jadi ini tuh kayaknya yang mewakili dari seluruh pertanyaan-pertanyaan yang kalian lontarkan di YouTube aku gitu. Nah teman-teman, segitu aja ya jawab pertanyaannya dari aku. Maaf kalau ini gabut dan gak bermanfaat sama sekali, tapi emang ini pengalaman. Semoga ini teh bermanfaat buat kalian ya. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.